Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini kita akan membahas Kabupaten Kota Layak Anak. Kabupaten Kota Layak Anak ini bertujuan untuk mentransformasi konvensi hak anak dari bahasa hukum ke dalam kebijakan dan program, yaitu konvensi yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Dengan kita ratifikasi konvensi itu berarti kita sudah terikat dengan hukum-hukum internasional. Bagaimana kita memastikan anak-anak itu terlindungi, lalu dia dihormati, kemudian terpenuhi hak-haknya. Ini yang kemudian melalui konsep Kabupaten Kota Layak Anak dapat kita ketahui. Apa yang dimaksud dengan Kabupaten Kota Layak Anak? Yaitu kabupaten kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana. Artinya ini harus diatur dalam dokumen RPJMD, Renstra, dan RKA di setiap dinas. Yang kedua, menyeluruh. Artinya semua pihak yang ada di kabupaten kota ikut serta. Baik itu dari anak, orang tua, keluarga, organisasi masyarakat, kemudian dunia usaha, tapi yang paling penting adalah media massa juga. Lalu yang terakhir, berkelanjutan. Berkelanjutan artinya bahwa setiap kabupaten kota untuk mengembangkan program nasional di bidang perlindungan anak ini harus diikat melalui peraturan daerah tentang kabupaten kota layak anak. Seperti yang ada di kota Depok, kota Tangerang Selatan, itu kota-kota yang saya sebut mereka sudah memiliki perda tentang kabupaten kota layak. Bagi yang belum, terutama pada saat kita akan melakukan pilkada tanggal 9 Desember 2020, pastikan kita harus memilih bupati atau wali kota yang berperspektif terhadap anak sehingga konsep kabupaten kota layak anak itu bisa dijalankan di kabupaten kotanya. Sesungguhnya apa yang menjadi dasar hukum pengembangan kabupaten kota layak anak? Secara spesifik itu ada di Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu ada di pasal 21 yang bunyinya adalah menjamin pemenuhan hak anak. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Melalui apa? Yaitu upaya daerah membangun kabupaten kota layak anak. Kita perlu garis bawahi bahwa pengembangan kabupaten kota layak anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab bupati atau wali kota. Apa ciri sebuah kota disebut layak anak? Sebagaimana yang diperintahkan oleh pasal 22 Undang-Undang 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, itu dicirikan dari sarana dan prasarananya. Kita lihat apakah di kota atau kabupaten itu dari desa sampai ibu kota kabupaten itu ada ruang bermain anak. Saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah membuat standar ruang bermain ramah anak dan ada sebagian kabupaten kota sudah disertifikasi. Yang kedua, fasilitas untuk disabilitas itu ditandai dengan jalan atau jalur atau gedung-gedung yang memiliki fasilitas untuk itu. Yang ketiga,
rute aman selamat ke sekolah. Kita bisa lihat setiap kita melewati sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kota Layak Anak, itu mereka sudah dilengkapi dengan rambu rute aman selamat ke sekolah atau zona selamat ke sekolah. Yang kemudian yang kedua, ditandai dengan sumber daya manusia yang ramah anak, terutama yang ada di tenaga kesehatan, yaitu para medis atau tenaga medis itu sendiri. Yang kedua, di sektor pendidikan yang ada di satuan pendidikan, terutama para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, terutama guru. Lalu yang ada di dinas sosial, yaitu para pekerja sosial. Dan yang paling penting adalah di bidang keamanan yang diwakili oleh teman-teman Satpol PP. Tetapi dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak juga harus didukung oleh polisi yang memiliki sertifikat di bidang anak, lalu jaksa, hakim, dan juga memiliki ruang sidang ramah anak. Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak bukan hanya menjadi peran dari pemerintah semata, tapi dengan adanya pasal 72 Undang-Undang 35 2014, pelibatan masyarakat ini sangat penting, yaitu lembaga masyarakat. Mereka harus terhimpun seperti Muhammadiyah, NU, Aisyah, Fatayat, lalu organisasi keagamaan dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, lalu dari organisasi adat, lalu dari tokoh masyarakat. Ini mereka harus ambil bagian dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman dari pengusaha yang saat ini sudah tergabung ke dalam APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Di beberapa kabupaten kota ini sudah terbentuk. Lalu yang ketiga adalah media massa. Para jurnalis itu sudah ada yang tergabung dalam komunitas jurnalis kawan anak. Mereka akan memberitakan hal-hal yang sangat berperspektif terhadap anak dan menghindarkan berita-berita yang membuka aib dari baik sebagai korban, pelaku atau saksi anak. Lalu yang terakhir adalah peran dari yudikatif, legislatif, akademisi, dan tokoh masyarakat. Ayahanda dan bunda, apa yang menandakan sebuah kabupaten itu kota layak anak? Ada 24 indikator yang tergabung dalam kelembagaan dan 5 klaster. Indikator ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan disosialisasikan ke seluruh kabupaten kota layak anak. Apa saja? Pertama, kelembagaan. Itu ada indikator adanya Perda, lalu lembaga KLA dan keterlibatan masyarakat. Kemudian hak sipil dan kebebasan, semua anak terregistrasi, semua anak terakses ke informasi layak anak, dan ada partisipasi anak. Indikator yang tergabung dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, otomatis tidak ada perkawinan anak, adanya lembaga konsultasi, adanya PAUD-HI, lalu lembaga alternatif pengasuhan itu terstandarisasi, dan ada infrastruktur layak anak. Kemudian klaster ketiga terkait dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan. Ada persalinan di Vaskes, prevalensi gizi, kemudian pemberian makanan bayi dan ASI. Itu ditandai dengan semua fasilitas pemerintah maupun swasta ada ruang ASI. Kemudian pelayanan ramah anak di puskesmas, adanya air bersih, kawasan tanpa rokok. Kemudian klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yaitu wajar 12 tahun. Kemudian sekolah ramah anak, dan ada ruang kreativitas anak. Lalu terakhir, perlindungan khusus. Di perlindungan khusus ini, semua anak
yang bermasalah itu terlindungi. Ayahanda dan Bunda, demikian informasi terkait dengan konsep kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu kabupaten kota yang memiliki sistem pembangunan yang menjamin terpenuhinya hak anak, perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Itu yang kemudian bisa kita lihat dari 24 indikator yang terbagi ke dalam kelembagaan dan 5 klaster. Semoga Bapak Ibu memahami konsep ini dan kemudian disebarluaskan, dan ini menjadi dasar kita untuk memilih siapa yang akan menjadi bupati atau wali kota di tempat kita masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.